Halo semuanya, apa kabar? Jadi waktu itu kan gue pernah nge-review salah satu TWS yang udah kejual puluhan ribu unit ya, namanya kan Soundcore R50i. Nah jadi si R50i itu bisa dibilang salah satu TWS budget 100-200 ribu yang bisa dibilang bagus banget lah pada waktu itu gitu. Dan sekarang Soundcore ngeluarin lagi versi di atasnya R50i NC, yang dimana sekarang namanya jadi Soundcore R60i NC. Nah harganya itu tentu aja bakalan di atasnya R50i NC ya, spesifiknya itu di 400 ribu ke bawah gitu, nggak nyampe 400 ribu. Kalau gue cek di online itu ada yang sekitar 349, 369 tergantung voucher orang kan beda-beda ya. Jadi pokoknya kurang lebih itu di sekitar 300 ribuan. Dan tentu aja dari segi fitur nambah, dari segi driver juga lebih gede daripada R50i NC. Jadi secara sound quality pun juga kalian bisa expect dapat kualitas suara yang lebih bagus juga. Dan kayak biasa link belinya udah gue taruh di bawah, dan di YouTube Shopping juga udah gue drop. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cek. Nah buat desain itu kurang lebih kayak gini. Jujur gue udah nggak megang R50i NC, cuman seinget gue si R60i NC ini nih kerasa sedikit lebih lebar ya si charging case-nya gitu. Jadi bener-bener simple banget. Punya gue dapat yang warna hitam, cuman setahu kayaknya bakal ada warna yang lain juga gitu ya. Nanti kalian cek aja sendiri. Dan untuk tangkai dari si TWS sendiri lumayan ngingetin gue sama R50i NC, cuman dia ini slightly lebih panjang ya daripada si R50i NC, karena ya mungkin ditambahin mikrofon-mikrofon lain untuk menunjang si ANC dan juga mikrofonnya biar lebih bagus. Nah buat tangkai si TWS ini menurut gue dia berasanya menurut gue lebih slim, tapi dia tuh slightly lebih panjang daripada si R50i NC yang menurut gue sedikit lebih bantet ya secara si TWS-nya gitu. Tapi secara fitting masih enak, masih cukup kecil, dan di telinga gue pun juga nggak gampang copot ya. Bahkan gue geser-geser kepala gue, dia nggak geser sama sekali juga si TWS-nya. Jadi overall fittingnya masih mantap. Dan untuk ear tipsnya sendiri dia juga masih di-includein ada 3 extra size. Kalau misalnya kalian butuh yang lebih gede atau lebih kecil, tentu aja udah di-provide sama Soundcore. Terus dia masih pakai sistem touch control, yang dimana sistem touch controlnya ini menurut gue oke. Selama gue pakai kurang lebih semingguan itu dia cukup sensitif, tapi nggak sampai yang gampang kepencet. Kalau misalkan gue lagi nge-adjust posisi dari si TWS-nya, dia itu nggak gampang kepencet ya si touch control-nya gitu. Jadi overall secara touch control selama semingguan ini nggak ada masalah, dia masih gampang dipencet juga, tapi nggak gampang kepencet ya gitu bahasanya. Nah buat chargingnya sendiri, kalau TWS ini dicas kurang lebih sekitar 10 menit itu bisa dipakai 3,5 jam. Dan untuk total pakainya si TWS ini tanpa ANC itu bisa dipakai sekitar 10 jam. Dan kalau ditotalin sama charging case-nya itu bisa sampai 50 jam. Dan kalau dipakein ANC itu total pakai TWS-nya sekitar 8 jam, dan total sama charging case-nya jadi sekitar 40 jam. Dan itu klaim-klaiman menurut Soundcore, yang dimana menurut gue cukup awet ya. Dan jujur aja ini gue udah pakai kurang lebih sekitar semingguan. Memang gue nggak pakainya tuh full seharian ya, kayak misalkan gue pakai sejam 2 jam buat telepon atau buat dengerin lagu gitu ya. Dan sampai hari ini sih masih belum ngecas ya. Ini baterainya tuh udah sekitar 40% dari sejak gue terima si TWS ini. Mungkin udah seminggu lebih. Gue nggak sesering itu juga pakai TWS, tapi ya kurang lebih sekitar 2, 3 atau 4 jam sehari gitu ya. Dan ya overall baterainya masih aman sih, jadi ya gua nggak ada komplain. Lanjut buat ANC sama transparency mode-nya. Nah si ANC-nya itu ada 3 mode. Ada yang manual, jadi manual itu kita bisa adjust sendiri kira-kira si ANC-nya ini atau noise cancellingnya mau dibikin seagresif apa. Terus ada mode multi-scene juga. Multi-scene ini tuh kayak preset, mau pas lagi dipakai commute, lagi dipakai outdoor. Nah itu ada presetnya. Terus yang ketiga itu ada mode adaptif. Jadi kalau mode adaptif ini nanti si mikrofon dari TWS sendiri yang bakalan ngedetect background noise-nya yang lagi ada di sekitar kita itu butuh seagresif apa. Jadi dia bakalan nyesuaiin sendiri tuh untuk si mode adaptif ini. Dan gue sempat coba pakai di rumah, nyalain background noise dari cafe gitu lah ya, dari YouTube kan ada tuh. Terus gue pakai juga buat kemarin gue sempat pakai ke mall, dan ya overall pengalamannya oke. Dan uniknya dari si R60i NC ini itu adalah si noise cancellingnya itu nggak berasa langsung bikin kuping budek. Karena di beberapa TWS yang gue sempat pakai dan gue punya juga sampai sekarang itu tuh beberapa bener-bener bikin kuping kita tuh berasa budek ya, kayak kaget gitu, kayak tiba-tiba sunyi senyap atau apa. Nah di sini tuh jauh lebih kalem gitu si noise cancellingnya atau si ANC-nya. Jadi
berasanya lebih natural aja sih kalau di telinga gue ya. Terus gue sempat coba juga di manual mode dengan ANC-nya itu gue set yang paling agresif atau yang paling maksimal gitu ya. Dan gue coba kemarin di mall dan itu gue berasanya dia itu apa ya, tetap suara di sekitar kita itu tetap mengecil gitu ya, atau lebih ke isolasi suaranya, tapi nggak sampai yang bikin bener-bener budek. Jadi kayak misalnya ada suara-suara tipis-tipis itu tuh masih lumayan masuk ya. Cuman kalau misalkan lagi denger lagu sih udah nggak kedengeran sama sekali itu suaranya. Cuman tetap aja mode paling maksimalnya pun nggak sampai bikin gue ngerasa gue jadi buta sama suara di sekitar gue gitu. Jadi gue masih tetap masih bisa dengerin suara tipis-tipis banget lah gitu. Nah ini mungkin tergantung sama preferensi sama use case juga ya. Mungkin kalau di pesawat tuh kita pengennya bener-bener budek, nggak dengerin apa-apa gitu ya. Apalagi kalau misalkan flightnya panjang gitu ya kan, kita pengennya bener-bener budek total. Nah kalau di sini kalau misalkan gue lagi pergi ke mall atau lagi commute atau lagi apa, gue itu kadang masih pengen ngedengerin suara dari luar tipis-tipis gitu ya, dan nggak mengganggu suara musik yang lagi gue dengerin gitu. Jadi kayak ini preferensi juga karena gue punya beberapa TWS yang dimana ANC-nya itu agresif banget sampai bener-bener bikin gue budek, dan justru gue malah sebenarnya nggak begitu suka sama mode ANC kayak gitu. Dan di sini rasanya intinya lebih natural aja sih buat si ANC-nya. Dan kalau menurut Soundcore sendiri sih kedalaman itu sampai minus 52 dB ya untuk nge-cancel suaranya. Dan menurut gue sih emang ANC-nya ini lebih bagus daripada si R50i ANC yang dulu pernah gue bahas. Nah buat transparency mode-nya itu dia ada dua, ada mode full transparent sama mode yang vocal boost. Nah awalnya gue pikir si vokalnya ini tuh mode vokalnya itu bakalan ngeboost bagian frekuensi mids atau vokalnya gitu ya, tapi ternyata pas gue dengerin suaranya tidak begitu beda jauh sama fully transparent. Jadi gue membiarkan si transparency mode-nya itu di mode full transparent aja daripada vokalnya, karena gue ngerasanya sama aja sih. Terus kalau misalnya kita pindah dari ANC normal sama transparency mode, dia itu ada suaranya juga ya, dan suara itu cukup clear nandain kita lagi ada di mode apa gitu, jadi nggak begitu membingungkan. Lanjut ke karakter suaranya. Jadi Soundcore itu ada ngasih gue lab test gitu, dan hasilnya kurang lebih graph-nya kayak begini. Dia bentuknya cukup V-shape ya kalau kita lihat di sini, dan jujur gue ini bukan tipe orang atau penikmat audio yang suka melihat graphs kayak gini gitu, karena gue percaya kita manusia semuanya tuh punya bentuk kanal telinga yang berbeda-beda. Jadi gue tidak begitu mempedulikan masalah graphs atau chart-chartan seperti ini. Jadi kan ini sebagai referensi kasar aja kalau menurut gue. Jadi gue itu lebih seneng ngasih tahu langsung experience gue pakai barang audio ini seperti apa gitu ke kalian menurut pendengaran subjektif gue gitu. Meskipun ya gue nggak tahu apakah ini akan sama dengan yang kalian dengerin nanti, cuman ya paling nggak itu yang gue rasakan dan gue pengen share ke kalian gitu. Nah yang gue sadari dari R60i ANC ini tuh sebenarnya karakter warmnya itu masih mengingatkan gue sama warm-warmnya si R50i ANC ya. Cuma bedanya R50i ANC itu kan bassnya tuh lebih, karakter suara itu lebih boomy ya secara overall. Vokalnya masih cukup butek, pokoknya bassnya gede banget. Nah sementara si R60i ANC ini dia karakter suaranya vokalnya masih presence, nggak butek sama sekali. Terus treble-nya juga cukup boosted. Jadi kalau dilihat sama ke graph saya tadi, menurut gue graph saya masih cukup merepresentasikan apa yang gue dengarkan gitu ya. Terus bassnya itu tipikal yang speednya itu cukup pelan ya, atau decay-nya nggak cepet. Lebih gampangnya bukan tipe bass yang mantep banget buat lagu-lagu rock, bukan. Ini bassnya tuh cocok buat lagu-lagu pop, lagu-lagu EDM juga masih oke. Impact-nya nggak begitu ngegebuk menurut gue, tapi masih lebih oke daripada R50i ANC yang kemarin. Nah di sini jauh lebih baik menurut gue. Terus buat suara vokal cewek, vokal cowok itu aman banget, nggak ada yang kotor, nggak ada yang pedes gitu sama sekali. Treble-nya juga cukup forward, tapi detailnya menurut gue decent aja, nggak spesial banget atau gimana gitu. Terus buat resolusi suaranya menurut gue udah bagus untuk harga 300.000, tentu aja improve daripada R50i ANC. Terus buat soundstage-nya masih soundstage tipikal TWS di range harga under sejuta ya, kurang lebih cukup dekat. Terus imagingnya gue udah bisa ngebayangin arah suara instrumen datang dari mana, arah jam berapa itu masih cukup kedengeran. Tapi kayak gue masih bisa ngebayangin dari kanan, dari kiri, atau dari depan. Itu gue masih cukup bisa ngedengerin. Jadi soundstage-nya dan juga imagingnya masih oke lah. Desain menurut gue cukup selaras sama harganya yang segini. Nah, terus yang menarik dari si R60i ANC ini tuh dia punya fitur AI Translation. Jadi tuh di sini ada paling nggak satu yang menurut gue lumayan berfungsi ya, namanya tuh face to face translation. Jadi kalau misalnya kita lagi ada business trip,
atau lagi liburan. Contoh ya, misalnya gue ngomong pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Ini contoh gue ngomong pakai bahasa Indonesia ya. Ini diterjemahin ke bahasa Inggris. Halo, apa kabar? Saya mau pergi makan, carinya di mana ya? I wanna go eat. Where can I find some food? Jadi di translate itu secara real time dan cukup akurat translationnya, dan dia tuh juga kalau misalkan orang yang ngomong kita juga bisa denger pakai bahasa Indonesia. Ini contoh gue ngomong pakai bahasa Inggris ya untuk diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu. Ini gue akan coba. Hello, how are you? Nah, ini kan bisa lihat ya di sini tuh dia langsung nongol gitu. Kalau misalkan orang lawan bicaranya ngomong pakai bahasa apapun itu nanti bakalan ke translate di sini nih. Contohnya gue pakai English ke bahasa ya. Jadi bakal langsung nongol conversation-nya, jadi bisa kita baca juga atau kita kasih tunjuk, atau bahkan kalau misalnya kita pencet itu dia bisa kayak langsung bunyi gitu. Contoh ya. Hi, how are you? I wanna go eat. Where can I find some food? Jadi ya kalau kalian suka keluar negeri butuh face-to-face translation kayak gini, ini menurut gue fitur mantap, setidaknya gue coba buat sekarang karena gue belum pergi keluar negeri, jadi ya gue coba sih mantap. Terus dia juga punya fitur real time translation, jadi kalau misalkan kita lagi meeting atau misalnya lagi sekolah pakai bahasa English atau bahasa apapun, dia bisa langsung nge-translate apa yang didengar sama si TWS-nya. Jadi ya fitur ini kepake sih menurut gua. Hai, cek ini sekarang gue lagi rekam pakai Soundcore R60 UNC ya. Ini gue kondisinya lagi di luar outdoor, ada suara air mancur, ada suara musik-musik di mall CPT ini. Suara kayak gini, dan dia tuh punya total 6 mikrofon ya, dibandingin sama R50 INC itu lebih sedikit jumlah mikrofonnya, jadi ya gue bisa nge-cancel. Suaranya udah cukup baik sih harusnya. Gue sempat denger juga tadi tipis-tipis, tapi coba kasih lagi pendapat kalian soal kualitas mic-nya si R60 INC ini di komen di bawah. Intinya si R60 INC ini gue ngerasanya secara sound quality itu lebih refine daripada R50 INC, karena secara teknikalitas kayak resolusi suara tentu aja lebih bagus. Terus juga karakter suaranya udah nggak yang duar gitu ya, udah bukan yang bumi lagi bassnya di mana-mana, butek segala macam, enggak. Ini vokalnya oke, masih present, treble-nya juga lebih forward, jadi lebih apa ya, menurut gue lebih berwarna, apalagi kalau kalian suka lagu-lagu pop gitu. Ini mantap menurut gue. Nah, dia itu juga bisa di setup EQ-nya lewat si Soundcore app ya, ada di Android sama iOS. Nah, jadi untuk EQ-nya itu di sini ada beberapa preset yang lumayan banyak, kalian bisa pilih aja yang mana kalian mau. Terus dia itu juga ada preference test. Jadi di sini tuh kita bisa apa ya, si app-nya ini tuh bakal ngebantu kita memilih kira-kira tuh kita suka karakter suara yang seperti apa. Nanti bakalan ada dimunculin tesnya gitu sama dia, dan nanti keluar hasilnya, dan nanti curve-nya bakal muncul tuh. Dan kebetulan hasil yang gua tes itu kurang lebih seperti ini. Kalian bisa lihat si curve-nya kayak gimana, dan memang gue bukan orang yang suka ngebas ya, dan secara default di ini memang karakter bassnya cukup gede, jadi kayak misalnya di sini bassnya sedikit lebih menurun, dan sisanya dari mids ke atas itu sedikit lebih di forward sama si preference test dari si EQ-nya gitu. Jadi dan setelah gue dengerin cukup sesuai sama selera gue dan preferensi gue, dan ini cukup ngebantu, jadi kita nggak perlu nge-custom sendiri-sendiri, nyobain kulik satu-satu kira-kira yang sesuai kayak gimana. Nah, di sini udah dibantu sama preference testnya. Cuma kalau kalian pengen custom itu juga bisa lewat sini. Terus dia ada Hear ID juga gitu ya. Nah, ini kalian bisa coba-cobain aja di app-nya. Terus dia juga ada spatial audionya, bisa kalian pakai untuk nonton atau untuk main game. Tapi ya ini selera aja, cuman bagian ini yang paling tidak pernah gue gunakan. Terus ya kayak biasa di app-nya bisa ngatur ANC, transparency mode, touch control juga bisa diatur, sampai EQ-EQ1. Semuanya bisa lewat situ, sampai si AI Translator itu juga bisa di Soundcore app ini. Dan dia itu ada bisa ganti audio codec juga. Jadi kalau di R50 INC itu kan dia codecnya cuman AAC sama SBC standar, dan di R60 INC ini dia itu ada LDAC-nya. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengerin kualitas audio atau kualitas audio dengan lagu yang formatnya lebih tinggi gitu ya, jadi lebih bersih, resolusi lebih bagus segala macam, itu kalian bisa nyalain LDAC-nya. Tapi tergantung sama platform streaming dan juga format lagu yang kalian dengerin, apakah dia kodeknya juga tinggi atau tidak gitu. Karena kalau udah pakai LDAC tapi lagunya formatnya jelek, sama aja bohong gitu. Jadi ya intinya bisa kalian pakai lah. Dan ya kurang lebih kayak gitu soal Soundcore R60 INC ya. Dan jujur gue itu bukan pengkoleksi semua jenis TWS gitu ya. Gue itu punya TWS kebetulan
ada di range harganya berbeda-beda ya, dan kebetulan gue cuman punya masing-masing satu, kayak 200.000 gue punya, yang 400.000, 300, 400 baru ini, terus yang 600, 700, 800, terus habis itu 1 juta, 2 juta gitu ya. Nah, karena masing-masing punya satu, jadi gue nggak punya perbandingan atau gue tidak bisa membandingkan secara langsung gitu. Kira-kira bedanya seperti apa. Cuman intinya sih kalau dibandingin sama R50 INC, ini adalah versi yang refine, terutama dari segi sound quality-nya udah jauh lebih mendingan, jauh lebih fun menurut gue buat segala macam genre gitu ya. Itu jauh lebih fun, lebih oke, resolusi juga lebih bagus, technicality-nya. Terus ANC-nya juga lebih bagus daripada R50 INC yang kemarin pernah gue bahas juga. Terus abis itu dari segi audio codec juga nambah, versi Bluetooth-nya juga naik ya, lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi ya, untuk nambah harga kurang lebih sekitar 100-an ribu lebih ya daripada R50 INC, ini definitely oke. Kalau perbandingannya cuma antara dua itu, gue setuju. Dan gue penasaran apakah si R60 INC ini akan sama seperti kacang gorengnya R50i ya, atau R50 INC. Kita lihat aja. Dan coba komen di bawah kira-kira apakah ini akan seperti adiknya itu gitu ya. Coba komen di bawah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Paling semua linknya udah gue taruh di bawah kayak tadi gue bilang. Linknya ada di bawah. Terus YouTube Shopping segala macam udah gue taruh di bawah detailnya. Jadi kalau kalian tertarik kan bisa beli lewat situ. Karena kalau beli lewat situ, channel ini bakalan tersupport sama kalian. Jadi bisa bikin konten nextnya lebih mantep lagi dan bisa review banyak barang lagi. Dan ya gue rasa itu aja. Seperti biasa, follow semua sosial media, subscribe juga jangan lupa. Gue Luis dari Kerangnya Takadi. Sampai jumpa di video berikutnya.